Federal Reserve building. We have no idea. We will fight back. We will bring them down. This is just the beginning. I'd made enough money for Roosevelt that he increased my access on dark web. I could now buy... Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Hackers. Hackers dirilis pada tahun 2016 dan bergenre crime drama thriller yang disutradarai oleh Akan Steyev. Hackers sendiri menceritakan tentang seorang pemuda imigran asal Ukraina yang datang ke Kanada bersama keluarganya untuk kehidupan yang lebih baik. Hingga suatu hari, Alex memutuskan untuk pindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Nyatanya, Alex harus bekerja secara ilegal di internet untuk membantu keuangan kedua orang tuanya. Pekerjaan seperti apakah itu? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diberitakan pasar saham dan bank telah goyah setelah mengalami serangan dari para hacker. Ketua Federal Reserve Chairman menggelontorkan triliunan uang untuk menjaga perekonomian tetap stabil. Sementara itu, di sebuah ruangan, tokoh utama dalam film ini bernama Alex bersama rekan-rekannya sedang melakukan peretasan. Dalam tayangan televisi, terlihat ketua federal tersebut terkena tembakan yang membuat mereka justru bersorak. Fuck yeah! Alex ditemani Kira kemudian keluar dari gedung itu, namun saat akan pergi, tiba-tiba muncul dua pria bertopeng. Singkat cerita, Alex berada di sebuah sel penjara. Lima belas tahun sebelum kejadian itu, Alex kecil dan kedua orang tuanya menjadi imigran meninggalkan Ukraina untuk mencari kehidupan baru di Kanada. We couldn't afford to live in the city, so we ended up in London. Of course, like most hopeful immigrants, we found ourselves a house that we couldn't... Ibunya diterima bekerja di sebuah bank, sedangkan ayahnya lebih banyak menganggur. Ketika Alex kecil, orang tuanya sudah mempunyai sebuah komputer Pentium 1 dengan Windows 98-nya. Selain sekolah, Alex lebih banyak menghabiskan waktu dengan internet dan bermain game. Bahkan dengan cukup mengklik sebuah link, Alex berhasil mendapatkan sedikit uang yang dia tabung terus-menerus untuk biaya kuliahnya kelak. But all big things have small beginnings. The internet was full of ideas and opinions about the banking system. Saat beranjak remaja, masalah antara ibu dan ayahnya tidak pernah selesai. Malam itu, saat mereka bertengkar, Alex memilih pergi ke sebuah kafe. Di sana, dia melihat berita tentang sebuah serangan kelompok cyber dari kelompok dark web yang ditujukan ke situs milik pemerintahan dan bank. Saat pulang ke rumahnya, Alex melihat ibunya sedang menangis. Rupanya pihak bank telah memecatnya. Dia mengkhawatirkan cicilan rumah, listrik bulanan, dan arisan dengan mama tetangganya. Seketika, Alex pergi ke kamarnya dan mengambil sekotak uang yang telah dia tabung selama ini. What is this? This is money. All right, this will last you for a few months. Did you get this? It doesn't matter. What matters is we're not going to lose the house. Okay. And I can make this back, but... Please take it. Alex kemudian memutar otaknya agar bisa mendapatkan uang dengan cepat untuk membiayai kuliahnya. Ketika membuka komputernya, Alex menemukan situs dark web, kelompok hacker online yang dipimpin oleh Z.
Alex mencoba mendaftar agar bisa masuk ke jaringan mereka. Namun untuk masuk ternyata bukan hal yang mudah. Dia harus melakukan pekerjaan ilegal seperti mencuri nomor kredit seseorang. Alex menjadikan Randy sasarannya, yaitu teman kuliahnya yang disebut orang paling songong. Alex menjebak Randy untuk membeli produk suplemen di situs sederhana buatannya agar dia memasukkan nomor kartu kredit dan passwordnya. Data yang Alex dapatkan kemudian diberikan kepada kelompok dark web itu agar dia mendapat imbalan dan akses menjadi anggota mereka. Setelah itu, Alex disuruh melakukan pekerjaan lagi. Mereka mengirim Alex sebuah laptop gaming yang canggih, kemudian dia disuruh menjualnya. Uang yang didapatkan sebagian diberikan kepada Roosevelt, sosok dari dark web ini. Dan uang jatah untuk Alex dia belikan laptop yang standar. Bahkan bisnis Alex dengan kelompok dark web itu berlanjut. Uangnya kini semakin mudah dia dapatkan. This time I did it in 4 weeks, and now I was ready. Singkat cerita, Alex memilih tinggal di Toronto, Kanada, meninggalkan kedua orang tuanya namun tetap mengirim uang setiap bulan kepada mereka. Spend some time together. Look after. Bahkan, Alex membeli sebuah rumah tinggal yang cukup mewah. Karena tabungannya telah habis, Alex kemudian membeli sebuah jam tangan mewah dengan cara ilegal di sebuah situs. Setelah paket jam itu dia dapatkan, Alex menjualnya di toko milik orang Cina. Dia membeli jam itu seharga $15.000 dan menjualnya dengan harga $10.000 saja. Namun mereka malah menertawakan Alex karena mereka menjual jam tersebut hanya $200. Seorang pria bernama She langsung mengikuti Alex. Tidak ada toko ataupun pegadaian yang mau menerima jam tersebut kecuali membuat surat pernyataan bukan hasil pencurian. Saat Alex keluar, She memanggilnya bahwa dia bisa menjual jam itu dengan mahal dan hanya meminta bagiannya 30%. She kembali ke dalam toko itu. Tak butuh waktu lama baginya menjual jam itu dengan harga cukup tinggi. Alex terkejut dan merasa puas dengan hasilnya dan kini mereka menjadi partner. Hingga akhirnya bisnis mereka berlanjut. Alex bertugas mendatangkan barang-barangnya dan She mencari pelanggan yang mau membeli produk yang mereka tawarkan. Bisnis mereka berjalan dengan baik dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Kembali ke penjara, Alex meminta petugas agar dia diizinkan menggunakan internet selama 5 menit. Namun sepertinya petugas menghiraukannya. Can you at least say something? Just say no. Tell me no, but don't fucking say nothing. Alex memilih meninggalkan kuliahnya. Dia meminta bantuan She untuk sebuah pekerjaan besar. Dia ingin membuat proyek melebihi apa yang sudah dilakukan dark web untuk menghukum para pejabat bankir yang korup. Dibantu seorang cewek yang dikenal She, mereka mencuri kartu kredit salah seorang pejabat bank yang korup. Alex menyamar masuk ke sebuah bank untuk mencairkan uangnya. Aksi mereka berhasil dan untuk merayakannya mereka datang ke sebuah klub malam. Never been to a strip club before. You about? Yeah. He comes in here all the time. So no problem. I'll get one of the girls to work him. That's an infinity. What does that mean? It means it's got a shitload of money on it. We can use it at stores. Di pagi hari, She terbangun dengan seorang cewek di sampingnya. Alex kemudian meminta bantuannya lagi. Kali ini, Alex ingin menjatuhkan sebuah bank yang telah memecat ibunya. Target mereka adalah International Bank of Canada. Alex menyamar dan berpura-pura untuk mengajukan pinjaman mikro untuk usaha kecil. Dia sengaja menjatuhkan barang di meja seorang bankir, kemudian memasukkan sebuah flash disk di komputernya. Tak lama, komputernya menjadi error, kemudian Alex memilih untuk pergi. Namun, petugas keamanan bank langsung mengejar dan membawanya. She yang berada di mobil memilih untuk ikut masuk. Setelah berjam-jam menunggu, seorang pria bernama Curtis yang mengaku kepala keamanan bank datang menemui mereka. Dia meminta She untuk keluar. Alex diminta untuk menjelaskan dari mana dia mendapatkan alat tersebut. Jika tidak, Alex akan mendapat tuntutan sebagai seorang penjahat cyber dan pembobolan dengan ancaman hukuman selama 5-10 tahun penjara. Alex lalu menawarinya sebuah kesepakatan. Dia akan mengupgrade sistem jaringan bank ini secara gratis karena menurutnya sistem yang mereka gunakan saat ini rawan dan sangat mudah untuk dibobol.
Curtis sepertinya sangat tertarik dengan ide Alex. Tanpa sepengetahuan Alex, Curtis datang ke sebuah penjara untuk merekrut seorang hacker cewek bernama Kira. Dia menawarinya sebuah pekerjaan dan imbalannya dia akan dibebaskan dari penjara ini dan cap kejahatannya akan dihapus. Alex mendapatkan like dari Z dari situs dark web atas kinerja yang sudah dia lakukan. Is that the guy I told you about? He just sent me a like. Look at that. I'm happy. Singkat cerita, Kira meminta bertemu dengan Alex untuk mengajaknya bekerja sama. Mereka saling mengenal karena sama-sama masuk dalam anggota dark web. Kira mengajarkan banyak hal kepada Alex. Selain tentang mencari informasi kartu kredit agar mereka bisa mencetak duplikatnya, Kira juga mengajari tentang cara menggunakan Bitcoin. Shit she was writing to me on the computer about credit card printers and Bitcoins. I mean, First thing she did was make us buy a credit card. I have a couple thousand blank cards I picked up in Thailand, and this is how we can get credit card information. Here is where the cards come out. We used our old crew to get the credit card numbers. We'd print the duplicate Bitcoins. This was digital currency that was pretty much untraceable, and people used it. Apparently you could buy an atom bomb on there and no one could trace it. Like it, sweetie. Hasilnya, mereka semakin banyak menghasilkan uang. Kira begitu mudah mendapatkan calon pembeli. great. When do I get inside her several times a day? Show her off to your friends, but never. You want to spend on the wedding? Oh, depends. What kind of girl? You like her, boss? Never been. Wow, I sold the watches. it's great. To buy the diamond ring. When it came time to sell, Kira was surprised. Di sebuah stasiun, Kira kembali menemui Curtis. Kepada Alex dan Shay, Kira beralasan pamannya yang mengajarkannya semua ini. Padahal di belakang dia dibantu Curtis agen FBI. Kira bahkan berhasil menjual mobil mewah itu dengan mudah. Alhasil mereka bertiga mendapatkan banyak uang meskipun Shay merasa ada yang aneh dengan Kira. Atas perintah Curtis, Kira membujuk Alex pindah ke Hong Kong dan melakukan operasi ATM agar Z menemui mereka. Tapi mereka tidak bisa membawa Shay. Shay yang pura-pura tidur mendengar pembicaraan mereka. Alex menolak permintaannya karena Shay sudah menjadi sahabat terbaiknya. Dalam sebuah transaksi dengan klien Kira, terjadi perdebatan antara Shay dan Kira yang membuat pelanggan mereka menjadi bingung. Terjadilah kekacauan hingga mereka memutuskan untuk pergi dan menggagalkan kesepakatannya. Let's just make the deal. No deal. Okay, that's fine. All right, we'll go. In that truck. All right, stop. You walk, we'll walk. We can make a deal another time, okay? Deal is off the table for good now. As we were today. Let's go. That was pleasant. These are my contacts. You guys are ruining all of my contacts. What a waste of my time. Kembali ke rumah Alex, dia meminta Shay dan Kira untuk saling memaafkan. Tak lama, sebuah mobil polisi datang mengecek mobil box milik mereka. We gotta get out of here. Saat itulah Alex memutuskan untuk pindah dan Shay menjawab ke Hong Kong. Di Hong Kong, mereka kembali menjalani profesi mereka. So Hong Kong became our new home. Masuk ke toko perhiasan, kemudian membeli jam tangan mewah dan menjualnya kembali. 100. For you. Hingga suatu hari mereka hampir tertangkap karena kartu kredit palsu yang mereka gunakan terdeteksi. That it's a fake, and we warn the cashier to hold the card and call the cops. Karena Shay sedang berulang tahun, mereka pergi ke klub. Namun Shay terlibat perkelahian hingga Alex terpaksa membantunya.
Akibatnya mereka berdua dijebloskan ke penjara. Kira berhasil membebaskan mereka dengan meminta bantuan pamannya. Di pagi hari, Kira menawari Alex untuk mengajaknya melakukan peretasan ATM. Belum selesai menjelaskan, Shay datang membawa sekresek uang. Ternyata uang itu dia dapatkan dari kartu kredit milik bankir korup yang berasal dari Colombia. Padahal Alex sudah melarangnya menggunakan kartu itu lagi. Alex terpancing emosinya dan langsung mengusir Shay kembali ke Kanada. Alex dan Kira memulai aksinya menguras habis uang di mesin ATM dan meninggalkan kartu dark web. Tag monster. 5052, Mount Hong Road. It's busy, but you can take a lot. Pencurian uang ATM itu diketahui berjumlah 2,3 juta dolar. Setelah aksi pembobolan itu, Kira mengajak Alex untuk menghilang dan melupakan pekerjaan ini lagi. Namun Alex menentangnya dan justru merasa terpacu hingga mereka pun celepot. Z, pimpinan dark web, mengirim mereka pesan dan mengapresiasi pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dia mengajak bertemu mereka. Di sebuah lokasi, Alex dan Kira menemui Z yang ternyata menggunakan sebuah kursi roda dengan wajah buruk rupa. Jika Alex ingin bekerja kepadanya, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jika tidak, nyawa dia termasuk keluarganya dan teman-temannya akan menjadi ancaman. Saat hendak pulang, Shay mengirim voicemail bahwa dia berada di hotel dan meminta maaf karena kesalahannya. Saat Shay membuka pintu, ternyata dua orang tidak dikenal. Sampai di hotel, Alex menemukan Shay bersimbah darah di kamar mandi. Fuck! Fuck! I'll call the cops. I'll call the cops. Alex, you cannot call the cops. I'll call the fucking ambulance. Itu semua karena kartu kredit dari seorang pria Kolombia yang digunakan Shay kedua kalinya. Alex dan Kira kembali melanjutkan pekerjaan yang diminta oleh Z. Film kembali ke scene awal. Must be hard for you, but I want you to say to yourself. Mereka bergabung dengan hacker lainnya di sebuah ruangan. Kira diam-diam menghubungi Curtis. Dia meminta setelah pekerjaan ini, dia dan Alex akan dibebaskan. Kira mengatakan kepada Alex tidak mau melakukan pekerjaan ini. Namun Alex kembali membujuknya. Di tempat lain, Z mengawasi kinerja mereka. Setelah penembakan itu, mereka melakukan peretasan. Fuck yeah! Are they ready? Yes, sir. Begin. Hasilnya, mereka mendapatkan bayaran dari Z. Namun faktanya, ketua chairman tersebut tidak meninggal. Dia sedang berburu di suatu hutan. Dan orang yang ditembak adalah palsu. Stop on all trading accounts until further notice. It's unclear what this means for the... Saat hendak pergi, dua pria bertopeng membawa dan memukulnya hingga Alex pun pingsan. Saat terbangun, dia berada di sebuah ruangan kosong. Alex segera pergi, namun saat dia menelepon Kira dan Z, nomor telepon mereka tidak bisa dihubungi. Alex segera terbang ke Bangkok, Thailand sesuai permintaan Kira, agar mereka bisa bertemu di sana. Setelah beberapa hari menunggu, Alex tidak pernah bertemu dengan Kira. Dia teringat kedua orang tuanya dan meninggalkan pesan untuk mereka bahwa dia akan segera pulang. Alex kemudian datang ke sebuah warnet. Dia terkejut saat melihat akun dark web telah diblokir. Bahkan diberitakan pimpinannya Z telah ditangkap oleh FBI. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Kira telah tewas saat mencoba lari dalam penangkapannya. Petugas warnet yang mengetahui kartu yang digunakan oleh Alex tidak berfungsi langsung menelepon polisi. Ketika polisi datang, dia meminta waktu 5 menit lagi menggunakan internet. Namun polisi tidak menggubrisnya dan langsung menangkapnya. Dia pun dijebloskan ke dalam penjara. Setelah 2 tahun berada dalam bui, Alex kembali dibebaskan. And then, after 2 years, I was released. The important thing was, You're free to go. I was free.
Saat keluar dari penjara itu, Kira datang menjemputnya dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Hacker ini? Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah: pertama, uang bukanlah segalanya. Dalam film ini, Alex mampu mendapatkan banyak uang dari hasil kerjanya membobol kartu kredit dan ATM. Namun, semua itu tidak ada gunanya jika dia hidup sendiri di dunia tanpa orang tua atau teman. Pesan yang kedua adalah bahwa tidak ada yang aman di dunia ini. Mulai dari akun sosial media, kartu kredit, hingga sistem keamanan di sebuah perusahaan. Kita dituntut untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas di internet, baik dalam menyebarkan informasi, menyimpan informasi, maupun menerima informasi. Dan setelah itu kita langsung minum Cikopi. Sedap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.